Bismillahirrahmanirrahim. Babul bai'i. Babul bai'i huwa lughatan muqabalatu syai'in bi syai'. Bab menjelaskan jual beli, dan kata be' yang bermakna jual beli itu kalau ditinjau secara bahasa Arab maknanya adalah menukarkan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Jadi dulu saat kita sekolah itu kan ada namanya barter ya. Jadi sebenarnya secara bahasa ya itu maknanya barter, itu menukarkan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Jadi kalau ditinjau dari makna bahasa ini sebenarnya itu tidak ada hubungannya dengan berharga apa tidak barang itu, apakah punya nilai jual apa tidak. Jadi pokoknya kalau ada penukaran, ada bentuk pertukaran, itu namanya Jadi syai' ini maknanya umum ya, bisa berupa apapun, jasa ataupun barang-barang yang konkret ataupun yang abstrak, itu sama aja. Itu kalau ditinjau dari sisi bahasa. Syar'an muqabalatu malin bimal. Kalau ditinjau dari sisi syariat tentunya berbeda, maknanya lebih sempit karena yang ditukarkan terkhusus harta. Jadi kalau andai kata ada pertukaran yang bukan harta, itu tidak bisa dikatakan secara syariat karena ada spesifikasi terkait dengan objek yang ditukarkan, yaitu berupa harta. Ala wajahin mahsus. Jadi pertukaran ini tidak hanya berupa pertukaran yang dilakukan semaunya atau tidak secara umum. Jadi pertukaran tapi ada cara tertentu yang nanti cara ini akan dijelaskan berupa syaratnya, berupa rukunnya, dan lain-lainnya. Jadi artinya sesuai dengan kaidah ya, atau aturan yang ada bahwa satu kata itu tinjauan bahasa dan tinjauan syariatnya itu pasti lebih luas tinjauan bahasa. Tinjauan syariatnya pasti lebih sempit ya, pasti lebih sempit. Ya walaupun kalau andai kata kita baca i'anah, pasti setiap definisi itu biasanya ada kekurangannya biasanya. Baiknya menggunakan kalimat ini, baiknya begini, ada kekurangan gini, itu bisa dikatakan pasti ada sih. Karena namanya definisi itu kan bisa bervariasi, bisa bermacam-macam, sehingga antara satu definisi dengan definisi yang lain itu biasanya ada satu kelemahan dan ada pula tentunya satu keunggulan ya, satu kelebihan gitu. Jadi kalau kita hanya membahas sebatas makna bahasa dan syariat, yang namanya ya seperti ini, secara bahasa adalah menukarkan sesuatu secara umum dan caranya juga tidak ada aturan. Tapi kalau secara syariat, yang ditukarkan ini khusus ya, yang ditukarkan ini khusus. Dan juga caranya juga khusus, artinya tidak bisa seenaknya saja gitu. Jadi yang di layar ini adalah kitab i'anah sebenarnya. Artinya ya di bawah garis pendek ini kitab i'anah ya, kitab i'anah. Nanti kalau memang ada yang perlu dijelaskan saya jelaskan, atau kalau andai kata ada kebingungan gitu kan bisa gampang gitu nyontak yang di bawahnya. Kemudian di halaman berikutnya ada penjelasan terkait dengan dalil kebolehan jual beli. Wal aslu fihi qablal ijma'i ayatun. Dalil kebolehan melakukan transaksi jual beli. Kebolehan ini maksudnya ya legalitas dari syariat. Karena ternyata kan tidak semua barang bisa dijual belikan ya. Tidak semua barang bisa dijual belikan dan tidak semua cara diperbolehkan oleh syariat. Contohnya riba misalkan. Riba itu juga masuk dalam kategori jual beli. Salah satu jenis riba itu masuk dalam kategori jual beli. Ternyata itu kan dilarang oleh syariat gitu. Jadi wal aslu ini yang dimaksud adalah dalil, dan dalil ini tinjauannya sebelum adanya kesepakatan ulama. Jadi sebenarnya dalil utamanya adalah kesepakatan ulama sebenarnya. Hanya saja yang namanya kesepakatan ulama itu kan pasti ada sumbernya, pasti ada acuannya. Di sini dijelaskan acuannya. Acuan dari kesepakatan ulama itu
ada beberapa ayat. Makanya di Fathul Muin ada kata qoblal ijma, ada kalimat qoblal ijma. Di sebelum ada kesepakatan ulama, kebolehan B itu telah dijelaskan oleh beberapa ayat Al-Quran. Hanya saja di dalam Fathul Muin ini hanya dijelaskan satu ayat saja, yaitu kaqaulihi ta'ala wa ahallallahul bai'a. Kaqaulihi ta'ala wa ahallallahul bai'a. Contoh dari ayat, sebagian ayat yang menjelaskan kebolehan B adalah ayat wa ahallallahul bai'a. Allah menghalalkan B, menghalalkan jual beli. Ini berarti legalitas dari syariat. Orang yang melakukan transaksi jual beli itu berarti boleh secara syariat ya, boleh secara syariat. Jadi ini adalah dalil kebolehan atau legalitas dari syariat dari Allah kepada para hambanya untuk melakukan jual beli. Selain ayat Al-Quran ada lagi dalil yang lain yaitu wa akhbarun. Dan hadis kebolehan jual beli ini juga ada beberapa, sama seperti ayat yang memperbolehkan jual beli. Contoh dari hadis yang menjelaskan jual beli adalah ka khabari su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyul kasbi atyabu. Hadis ini menjelaskan percakapan antara Nabi dengan sahabat. Hanya saja di sini tidak dijelaskan siapa yang bertanya. Intinya penjelasannya adalah Nabi ditanya, wahai Nabi Muhammad, apa penghasilan yang paling bersih, yang paling suci, yang paling baik? Yang paling baik. Lalu Nabi menjawab faqala amalur rajuli biyadih. Di sini Nabi menjawab dua jawaban. Jawaban yang pertama adalah amalur rajuli biyadih. Satu pekerjaan atau satu penghasilan yang dilakukan oleh seorang lelaki dengan tangannya sendiri. Ini maksudnya ya kerajinan, makanya hal-hal yang diciptakan dengan perbuatannya sendiri, dengan tenaga sendiri gitu. Itu satu dari dua jawaban Nabi saat ditanya, wahai Nabi, apa penghasilan yang paling baik? Kemudian yang kedua, wa kullu bai'in mabrur. Setiap penjualan yang baik, setiap penjualan yang baik. Jadi menjual barang atau penghasilan dari menjual barang itu termasuk kategori penghasilan yang terbaik, penghasilan yang paling suci, penghasilan yang atyab ya, yang atyab. Tapi ada syaratnya. Syaratnya adalah mabrur. Mabrur itu ya baik. Dan di sini ditafsiri yang dimaksud mabrur ada dua, yaitu la ghasyafihi wala khiyanata. Tidak ada unsur tipuan. Ghish ini menipu ya, menipu atau mengelabui. Pokoknya menjual sesuatu tapi tidak jujur, itu namanya ghish. Tidak ada unsur penipuan di dalamnya wala khiyanata, dan tidak ada unsur pengkhianatan di dalamnya. Pokoknya selama jual beli atau B itu tergolong mabrur, maka Nabi Muhammad mengkategorikan hal itu adalah termasuk penghasilan yang terbaik, penghasilan yang paling suci. Kemudian setelah itu, setelah membahas definisi, membahas dalil, lalu dalam Fathul Muin sekarang membahas rukun sekaligus syaratnya. Rukun dari B sekaligus syaratnya. Jadi rukun yang pertama yang dibahas di sini adalah sigot. Sigot itu ya ucapan dari pembeli dan penjual. Ucapan dari penjual dan pembeli. Kalau dari penjual namanya ijab, kalau dari pembeli namanya qabul. Yasihul bai'u bi ijabin minal bai'i. Jadi kesahan B itu bisa didapatkan dengan adanya ijab dari bai. Bai itu penjual. Ada perkataan dari penjual, walaupun perkataan itu bermain-main. Jadi orang yang menjual barangnya dan dia tidak serius, kalau memang yang diucapkan itu sesuai syariat, sesuai aturan dari ijab, maka ya itu sah, perkataan itu sah. Sah artinya andai kata ijab itu
sandingkan atau dibalas dengan qabul, maka penjualannya sah. Dan ijab di dalam Fathul Mu'in ada definisinya. Definisinya adalah madalla ala tamliki dalalatan dhahiratan. Satu kalimat yang menunjukkan kepemilikan sesuatu, memberi kepemilikan, ya, memberi kepemilikan. Tamlik itu maksudnya memberikan kepemilikan ke orang lain. Kalimat itu bisa menunjukkan tamlik dengan petunjuk yang jelas. Petunjuk yang jelas dalam arti tidak membutuhkan kalimat lain, tidak membutuhkan hal-hal yang mengarahkan kalimat ini ke makna tamlik gitu, ke makna tamlik. Karena di dalam muamalat ya, atau secara spesifik di dalam sigot itu kan ada yang namanya sorih dan ada yang namanya kinayah. Dan ini ijab yang didefinisikan di dalam Fathul Mu'in ini nanti kalau kita masuk ke dalam pembahasan sorih dan kinayah tentunya masuk ke sorih gitu loh. Karena kinayah itu satu kalimat yang maknanya bisa lebih dari satu, kalimat bersayap, bisa mengarah ke sini, bisa mengarah ke sana. Itu juga bisa dijadikan ijab, cuman harus ada niat ya. Di saat mengucapkan itu harus ada niat. Jadi intinya adalah ijab di dalam Fathul Mu'in diberi definisi madalla ala tamliki dalalatan dhahirah, kalimat yang menunjukkan makna memberi kepemilikan sesuatu dengan petunjuk yang jelas. Contohnya di sini ada beberapa kata. Yang pertama, kabi'tuka dza bikadza. Aku menjual kepadamu barang ini dengan harga sekian. Jadi kalimat ijab itu kalau memakai huruf ba ya, huruf ba. Ini berarti setelah huruf ba adalah harganya, saman ya. Saya menjual kepadamu barang ini dengan harga sekian. Ini contoh yang pertama. Contoh yang kedua, huwa laka bikadza. Ini juga bisa, sebatas kalimat huwa laka bikadza ini bisa dijadikan ijab. Barang ini milikmu dengan harga sekian. Jadi huwa ini isinya adalah barang yang dijual, mabi, isinya adalah mabi. Contoh berikutnya, malaktuka. Aku memberikan kepemilikan kepadamu atas barang ini dengan harga sekian. Di malaktuka ini ditambah za bikadza gitu. Maksudnya setelah kata malaktuka itu ada kata za bikadza. Atau bahkan sigot ghibah juga bisa. Hibah ya, bukan ghibah yang gosip. Hibah memberikan barang ke orang lain itu. Wahabtuka dza bikadza. Aku menghibahkan barang ini kepadamu dengan harga sekian. Jadi nanti dalam bab hibah itu ada namanya hibah bisawab. Hibah bisawab itu ya sebenarnya hakikatnya jual beli, karena hibah itu kan kata hibah itu kan menuntut memberikan sesuatu tanpa imbalan. Tapi ini ada namanya hibah bisawab. Sawab itu imbalan. Jadi memberikan sesuatu tapi ada imbalannya. Nah itu juga termasuk sigot B ya, itu juga termasuk sigot B. Wahabtuka dza bikadza. Jadi kata dza bikadza ini adalah lanjutan dari dua kata sebelumnya, yaitu kata malaktuka dan kata wahabtuka. Malaktuka dza bikadza atau wahabtuka dza bikadza. Kemudian yang terakhir, wakadza ja'altuhu laka bikadza. Ini contoh yang terakhir untuk ijab dalam Fathul Mu'in. Aku menjadikan barang ini untukmu dengan harga sekian. Jadi ini adalah contoh saja sebenarnya kalimat-kalimat ini. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 contoh ijab di dalam Fathul Mu'in. Hanya saja seperti penjelasan saya tadi,
Kalau ijab ini menggunakan kalimat-kalimat yang tidak menunjukkan dengan jelas makna memberi kepemilikan sesuatu, maka ini tergolong kinayah. Kalau tergolong kinayah berarti untuk mengesahkan ijab menjadi sigot, maka harus ada niat innawa bihil bai'a. Jadi kalimat ja'altuhu laka bikadza apakah bisa menjadi ijab? Tergantung. Tergantung apa niat dari yang mengucapkan. Dalam hal ini baik. Kalau dia meniat mengucapkan ini, dia niat menjual barang, berarti kalimat ini bisa menjadi ijab. Kalau tidak, ya tidak. Ya karena tadi, karena kata ja'altu itu tidak punya arti spesifik memberi kepemilikan benda ke orang lain. Sehingga untuk bisa menjadikan kalimat ini sebagai ijab harus ada niat dari pengucap. Harus ada niat dari si pengucap atau baik. Lalu setelah itu balasan dari ijab yaitu qabul ya, qabul. Qabul itu populernya kan untuk pernikahan ya. Ijab qabul. Sebenarnya semua transaksi kan ada juga ijab qabul. Ijab qabul itu kan maksudnya kesepakatan. Kesepakatan antara dua belah pihak itu namanya ijab qabul. Yang memulai namanya ijab, bukan yang memulai sebenarnya. Ijab qabul ini sebenarnya pokoknya yang diucapkan oleh baik itu ijab, yang diucapkan oleh mustari itu qabul. Ini tidak harus dimulai dari pembeli atau penjual. Jadi boleh dimulai dari siapapun, nanti ada pembahasannya. Wa qabulin minal mustari. Kesahan B, selain harus ada ijab juga harus ada qabul. Qabul itu kalau diartikan secara bahasa ya penerimaan. Penerimaan. Jadi baik itu memberi, lalu mustari menerima. Mustari menerima. Itu kalau bahasa ya, ijab qabul. Dan ini sama seperti ijab tadi, bisa sah walau hazlan, walaupun diucapkan dengan bergurau. Jadi kalimat-kalimat yang sharih ya, kalimat-kalimat yang hanya bisa bermakna satu, itu diucapkan bergurau atau serius sama. Jadi nanti dalam bab tolak malah lebih ketat lagi malahan. Tolak itu walaupun bergurau sah loh ya. Hati-hati, hati-hati. Tapi nanti itu penjelasannya kalau sudah sampai di babnya. Lalu definisi dari qabul itu sama dengan ijab. Perbedaannya hanya di satu kata ya, bahwa madalla ala tamalluki kadzalik. Perbedaannya hanya ada di kata tamalluk ini. Kalau tadi tamlik, kalau ini tamalluk. Tamalluk artinya menerima kepemilikan. Kalau tadi memberi kepemilikan, ini menerima kepemilikan. Kepemilikan barang maksudnya, kepemilikan barang. Jadi qabul adalah kalimat yang menunjukkan makna tamalluk, yang menunjukkan makna menerima kepemilikan dengan petunjuk yang jelas. Jadi kadzalika ini maksudnya sama seperti definisi ijab tadi, yaitu dalalatan dhahiratan, petunjuknya jelas. Petunjuknya jelas. Di sini dicontohkan beberapa contoh qabul. Contoh yang pertama, kastara itu hadza bikadza. Aku membeli barang ini dengan harga sekian. Kemudian yang kedua, qabiltu wa qabiltu, aku menerima. Jadi cukup dengan qabiltu, ini sama seperti nikah ya, sama seperti nikah. Cukup qabiltu gitu sebenarnya sudah sah sebenarnya. Kemudian auraditu, saya rela. Au akhadtu, saya mengambil. Au tamallaktu hadza bikadza. Tapi kalau kita mengikuti Fathul Mu'in ini, berarti kalimat hadza bikadza ini adalah catatan untuk 4 kata sebelumnya. Jadi qabiltu ini
ditambah hadza bikadza, raditu hadza bikadza, akhadtu hadza bikadza, tamalaktu hadza bikadza. Dan itu sebenarnya kalau kita baca i'anahnya tidak ada keharusan sih. Kemudian setelah itu jadi contoh qabul ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 jadi jumlah contohnya sama. Ijab dicontohkan 5 kalimat, qabul juga sama. Setelah membahas contoh dan juga definisi ijab dan qabul, di sini Fathul Mu'in membahas dalil ya, dalil mengapa di dalam jual beli itu ada ijab dan qabul. Mengapa tidak boleh kita serah terima, keduanya diam, mengapa itu tidak boleh? Mengapa harus ada kalimat yang terucap dari penjual dan dari pembeli? Itu alasannya wadzalika litatim masigatu adalu alastiratiha qauluhu sallallahu alaihi wasallam innamal bai'u antaradin. Jadi alasan keharusan ada ijab dan qabul itu adalah supaya sigot ya. Sigot ini ya kalimat ya. Sigot ini menjadi sempurna, supaya sigot menjadi sempurna. Yang sigot itu disyaratkan oleh ulama fikih berdasarkan dari sabda Nabi innamal bai'u antaradin. Jadi Nabi pernah bersabda bunyinya innamal bai'u antaradin, artinya kesahan be' hanya dengan saling ridho. Jadi di sabda ini ditafsirkan oleh madhab Syafi'i bahwa satu-satunya cara agar be' sah adalah saling ridho. Yang penjual ridho artinya rela ya, penjualnya rela, pembelinya juga rela. Itu kesahan be' hanya bisa dicapai dengan itu. Ada kata inama di sini. Inama ini menuntut pembatasan hukum. Innamal bai'u antaradin. Lah sekarang masalahnya kerelaan itu tidak ada yang tahu. Waridho khofi. Kerelaan itu nggak ada yang tahu. Siapa yang tahu kerelaan seseorang? Karena kan tidak semua ucapan itu menunjukkan isi dalam hati. Kadang mengucap A tapi hatinya B itu kan nggak ada yang tahu. Yang tahu hati seseorang kan hanya Allah. Ya, jadi sebenarnya Nabi mensyaratkan jual beli itu tidak ada pensyaratan pengucapan, tidak ada pensyaratan kalimat. Yang disyaratkan adalah kerelaan atau keridhoan. Hanya saja ridho itu tidak ada yang tahu. Ridho itu sesuatu yang khafi, sesuatu yang samar, sesuatu yang tidak indrawi, tidak bisa ditangkap dengan panca indera. Sehingga harus ada sesuatu yang menunjukkan atas hal itu, harus ada sesuatu yang menunjukkan keridhoan. Fa'tu biro ma yadullu alaihi minal lafdi. Jadi karena ridho adalah sifatnya samar, karena ridho tidak bisa ditangkap oleh indrawi, maka diharuskan ada kalimat yang menunjukkan atas keridhoan. Jadi sebenarnya kalimat ini bukanlah syarat. Kalimat ini hanyalah petunjuk keberadaan syarat yang berupa ridho. Lah mau gimana lagi coba? Mau gimana? Untuk mendeteksi keridhoan seseorang itu gimana? Kan nggak bisa. Harus ada petunjuknya. Lah sigot ini sebagai petunjuk keridhoan seseorang. Artinya kalau ada penjual yang mengucapkan bi'tuka, itu berarti secara lahir dia telah ridho memberikan barangnya ke orang lain. Mustari juga sama. Jadi sigot ini sebagai petunjuk keridhoan seseorang. Walaupun tidak pasti juga sebenarnya. Tidak pasti juga. Makanya nanti misalkan ada orang di
dipaksa, itu juga penjualannya tidak sah. Ada orang dipaksa, penjualannya tidak sah. Karena sebenarnya yang menjadi titik poin utama adalah keridoan itu, adalah kerelaan itu. Walaupun dia mengucapkan sigot, tapi kalau dia dipaksa, kan artinya dia mengucapkan itu tidak sesuai dengan hatinya. Namanya saja dipaksa. Berarti kalimat ini tidak selamanya menunjukkan keridoan. Oleh karena itu nanti kalau ada hal-hal yang mengarahkan bahwa kalimat ini tidak sesuai dengan hatinya, maka ya penjualannya tidak sah gitu. Hanya saja kalau tidak ada hal-hal yang mengarahkan ke situ ya sah. Maksudnya begini, ada orang yang terpaksa. Terpaksa artinya terpaksa bukan dipaksa orang tapi terpaksa sendiri. Dia punya hutang, misalkan punya hutang banyak sekali gitu. Dia punya hutang banyak sekali, mau gak mau dia harus menjual barang kesayangannya gitu. Itu sebenarnya kan terpaksa juga. Sebenarnya semua orang ini kan gimana ya? Semua orang ini sebenarnya pelit sebenarnya. Karena kan sifat dasar manusia itu pelit sebenarnya. Tidak mau melepaskan apa yang disukainya. Ya kalau tidak suka ya dikasihkan ke orang gitu. Tapi kalau disukai itu biasanya sulit untuk diberikan ke orang lain. Jadi penjualan ini kalau memang disertai dengan keterpaksaan itu pastinya kan tidak ada kerelaan sebenarnya. Tapi mau gimana lagi gitu loh. Maksudnya andai kata ada orang yang punya mobil kesukaannya gitu. Lalu dia punya hutang, punya tanggungan yang memaksanya menjual mobil itu sebenarnya kan walaupun dijual tapi ya gimana gitu. Tidak ada kerelaan gitu. Ya walaupun begitu tetap sah, Fala yan'aqidu bil mu'atati. Karena disyaratkan adanya sigot, maka jual beli tidak sah bila dilakukan secara mu'atoh. Mu'atoh itu saling memberi. Penjual membeli barang yang dijual, pembeli memberikan barang yang dibeli. Tapi tidak ada ucapan. Jadi nanti mungkin ada penjelasannya biasanya di Fathul Mu'in Mu'atoh ini. Nanti ada definisinya. Oh ya, nanti ada penggambarannya. Intinya Mu'atoh ini tidak ada sigot, tidak ada sigot ya, tidak ada ucapan dari kedua belah pihak atau dari salah satunya juga sama. Jadi sigot kalau tidak ada baik keduanya atau salah satunya itu namanya mu'atoh ya. Namanya mu'atoh itu tidak sah. Orang saling tukar barang tapi keduanya diam atau salah satunya diam itu tidak sah. Hanya saja lakin ihtiral in aiqadu bikul lima yuta'araful bai'u biha fihi. Hanya saja ada pendapat yang mengesahkan. Ihtiro ini maksudnya pendapat yang dipilih ya. Ada pendapat yang dipilih bahwa sah menukarkan sesuatu atau menjual sesuatu dengan cara mu'atoh, saling memberi tanpa ada kalimat. Tapi terkhusus untuk setiap barang yang biasanya barang itu ditukarkan dengan cara dengan cara jual beli. Jadi ini catatan ya. Kullima yuta'araful bai'u biha fihi. Jadi setiap barang yang biasa dijual belikan dengan cara mu'atoh. Dengan cara mu'atoh maksudnya sudah terbiasa. Sudah terbiasa ada saling tukar menukar tanpa ada kalimat itu sudah biasa gitu loh. Di sini dicontohkan barang itu misalkan kalhu bezi semisal roti, walahmi atau daging. Jadi ya pokoknya sehari-hari itu, jual beli sehari-hari yang kebiasaannya hal itu dilakukan tanpa ada kalimat dari kedua belah pihak ataupun dari salah satunya tanpa ada kalimat gitu.
Artinya ini tidak berlaku untuk barang-barang atau benda-benda yang sifatnya besar, tidak berlaku untuk penjualan yang sifatnya besar. Dunanah widdawabi wal arodi. Jadi tidak berlaku untuk semisal kendaraan atau hewan ya. Dawab ini kan kendaraan tapi zaman dulu, jadi isinya ya unta, sapi gitu, kuda, atau tanah. Jadi penjualan kendaraan atau penjualan tanah itu biasanya tidak dilakukan dengan cara mu'atoh, tidak dilakukan dengan saling memberi tanpa ada ucapan. Jadi kebiasaannya kan orang jual beli tanah itu kan ada ucapan, ada sigot gitu loh. Kan nggak mungkin ada jual beli barang yang besar gitu, barang yang penjualan besar tapi hanya sebatas saling tukar, itu kan tidak biasa yang seperti itu. Atau tanah juga sama. Intinya adalah ada pendapat yang mengesahkan jual beli dengan cara mu'atoh terkhusus untuk barang-barang yang biasa diperjualbelikan dengan cara mu'atoh. Fa'alal awali. Fa'alal awali al-maqbudu biha kal maqbudi bil bai'i al-fasidi. Kalau kita mengikuti pendapat pertama artinya pendapat yang tidak mengesahkan jual beli mu'atoh. Kalau kita mengikuti pendapat pertama, maka benda yang diterima dengan mu'atoh itu seperti benda yang diterima dengan penjualan yang rusak, penjualan yang fasid. Orang yang melakukan transaksi dengan cara mu'atoh itu sama dengan dia bertransaksi dengan cara jual beli yang rusak. Jual beli yang rusak. Ai fi ahkamid dunya, ai fi ahkamid dunya. Maksudnya adalah di hukum dunia. Hukum dunia itu ya hukum persidangan itu, hukum persidangan. Jadi namanya jual beli tidak sah ya tidak sah. Konsekuensinya adalah penjual harus mengembalikan saman, harus mengembalikan harga, pembeli harus mengembalikan barang yang dibelinya. Itu konsekuensinya di hukum dunia. Hukum dunia ini maksudnya andai kata salah satu dari keduanya pergi ke persidangan, pergi ke meja hijau, pergi ke hakim atau ke qadhi menuntut gitu, maka itu ya sah, tuntutan itu sah, dan qadhi harus memaksa yang lain untuk mengembalikan andai kata tidak mau mengembalikan. Itu maksudnya hukum dunia maksudnya. Jadi kadang antara hukum dunia dan akhirat ini berbeda, kadang berbeda. Jadi be' mu'atoh itu kalau di dunia sama seperti be' yang fasid atau be' yang rusak ya, be' yang rusak kalau mengikuti pendapat yang pertama yang tidak mengesahkan penjual beli dengan cara mu'atoh. Wa amma fil akhirati fala mutalabata biha. Kalau di akhirat tidak ada tuntutan. Kalau di akhirat tidak ada tuntutan. Artinya begini, andai kata ada penjualan mu'atoh. Kemudian mustari atau pembeli dia merasa bahwa rugi apa gimana gitu. Intinya si pembeli menuntut penjual untuk mengembalikan barangnya. Pokoknya ada tuntutan seperti itulah. Nah, tuntutan itu harus disahkan oleh hakim karena memang faktanya penjualannya tidak sah. Hakim harus menuntut keduanya untuk mengembalikan. Tapi andai kata tidak ada tuntutan pun sama. Sama dalam arti penjual harus mengembalikan, pembeli juga harus mengembalikan. Jadi keduanya harus mengembalikan barang yang didapatkan dari yang lain. Mengapa harus mengembalikan? Ya karena penjualan yang dilakukan tidak sah. Penjualan yang dilakukan tidak sah. Dan andai kata tidak mau mengembalikan, maka ya hakim bisa memaksa, Jadi contohnya yang paling pas adalah salah satu dari kedua belah pihak tidak mau mengembalikan, lalu yang lain meminta hakim untuk memaksanya. Jadi misalkan
pembeli sudah mengembalikan barangnya, tapi penjual tidak mau mengembalikan uangnya. Nah, itu berarti pembeli bisa pergi ke hakim dan meminta hakim untuk memaksa penjual. Itu sah, dan harus dipaksa. Artinya kalau penjual tidak mau mengembalikan berarti dia melanggar hukum dunia. Tapi andai kata si penjual tidak mau mengembalikan sama sekali, dia walaupun di penjara tetap nggak mau mengembalikan misalkan, itu di akhirat tidak ada tuntutan gitu loh. Jadi tuntutan terkait dengan hal ini hanya berlaku di dunia. Tuntutan maksudnya ya tuntutan hukum itu, tuntutan hukum, tuntutan hakim, tuntutan harus mengembalikan. Kalau di akhirat tidak ada tuntutan itu, dalam arti andai kata penjual sudah makan uangnya, pembeli sudah menggunakan barangnya, itu tidak dituntut di akhirat gitu loh. Tidak dituntut di akhirat karena sudah ada keridhoan dari keduanya. Jadi mu'atoh ini ya sudah ada keridhoan gitu. Wa yajri khilafuha fi sairil uqudi. Perbedaan pendapat terkait dengan mu'atoh, terkait dengan cara mu'atoh itu berlaku di semua akad. Jadi mu'atoh ini bisa digambarkan di semua akad, bisa digambarkan misalkan di bab hibah, di bab apapun lah itu. Pokoknya kalau ada akad, kalau ada transaksi, kalau ada kesepakatan itu juga bisa digambarkan mu'atoh, dan perkhilafannya juga sama. Perkhilafannya juga berlaku. Berlaku dalam arti ada dua pendapat. Ada yang mengatakan tidak sah dan nanti hukumnya sama dengan melakukan penjualan yang rusak, ada yang mengatakan sah. Kemudian setelah itu ada penggambaran mu'atoh ya. Wa suratuha ayattafiqa ala thamanin wa muthmanin wa ilam yujad lafdun min wahidin. Penggambaran mu'atoh adalah ada kesepakatan atas barang dan juga harga. Jadi thaman ini harga, muthman ini barang. Muthman itu ya makna aslinya barang yang dihargai. Jadi thaman ini kan harta ya. Jadi sudah ada kesepakatan atas hal itu, tapi tidak ada kalimat ya, tidak ada kalimat dari salah satunya atau bahkan keduanya. Pokoknya ada dua orang yang sudah sepakat, kemudian saling tukar menukar, keduanya tidak mengucapkan apapun saat pertukaran itu, maka itu namanya mu'atoh. Jadi ini penggambaran mu'atoh dalam kitab Fathul Mu'in. Kemudian setelah membahas perkhilafan mu'atoh, penulis Fathul Mu'in maksudnya ya, membahas seperti yang saya jelaskan tadi bahwa sebenarnya ijab dan qabul itu bisa dilakukan dengan berbagai variasi. Salah satu variasinya adalah ada orang ketiga. Jadi ada penjual, ada pembeli, ada orang ketiga. Dia bisa dikatakan pelantara gitu. Walau qala mutawasitun, nah ini mutawasit ini penengah ya, penengah atau pelantara atau apapun lah, intinya orang ketiga. Walau qala mutawasitun lil bai'i bi'ta. Ada orang ketiga yang berkata kepada penjual. Andai kata ada orang ketiga berkata kepada penjual, berkata ini maksudnya bertanya, apa kau menjual barang ini? Lalu faqala na'am au'i. Lalu penjual menjawab, iya saya jual barang ini. Jadi jawabannya itu bisa na'am, bisa i. Ini maknanya sama. Wa qala lil mustari. Setelah dia bertanya kepada penjual, orang ketiga ini bertanya kepada pembeli. Pertanyaannya, istaroita, apa kau mau membeli barang ini? Lalu pembelinya berkata, iya saya mau, na'am. Maka model yang seperti itu soha. Akad itu sah ya, akad itu sah.
Jadi ini antara ijab dan qabul tidak dilakukan secara langsung, tapi ada pelantara. Ada orang ketiga, ada mutawasid. Mutawasid, dan ini hanya bertanya saja. Jadi ijab dan qabulnya hanya dengan jawaban kepada mutawasid. Penjual menjawab na'am, pembeli juga menjawab na'am. Ini sah, yang seperti ini sah. Yang seperti ini sah. Dan bahkan andai kata jawaban dari baik ataupun mustari, dari penjual atau pembeli ini ditanyakan oleh pihak yang lain, itu juga sah. Jadi baik bertanya kepada pembeli atau sebaliknya, pembeli bertanya kepada baik, itu juga sah. Ini di praktek yang kedua ini. Wa yasihu aidzan bina'am minhuma li jawabi qaulil mustari bi'ta wal ba'i istaraita. Jadi yang pembeli bertanya kepada baik, kau mau menjual barang ini? Lalu si baik menjawab na'am, iya saya mau jual. Ini juga sah. Atau sebaliknya, baik bertanya, istaraita, kamu mau membeli barang ini? Lalu na'am, itu juga sah. Itu juga sah. Kemudian setelah itu ada pembahasan ijab atau qabul yang disertai dengan huruf istiqbal. Huruf istiqbal itu ya huruf yang di dalam bahasa Arab dengan huruf itu bisa menunjukkan waktu yang akan datang. Waktu mustakbal atau waktu yang akan datang. Itu tidak sah ya. Jadi sigot atau ijab qabul itu harus dilakukan dengan ucapan yang berupa fi'il madhi. Fi'il madhi. Dalam bahasa Arab itu ada fi'il madhi. Satu kata kerja yang bersama dengan waktu yang telah lampau. Itu kalau diucapkan untuk sigot, maka maknanya adalah insya. Insya itu menetapkan sesuatu, memunculkan sesuatu. Jadi sebenarnya walaupun menggunakan fi'il madhi tidak bermakna zaman madhi sebenarnya. Wah, ini pembahasan yang di luar Fathul Mu'in sebenarnya sih. Walau korona bil ijabi awil qabuli harfus tiqbalin, atau walau korona bil ijabi awil makbu awil qabuli harfas tiqbalin ka abi uka lam yasihha. Jadi kalau ijab atau qabul diucapkan dengan fi'il mudhari, maka itu tidak sah. Contohnya ini abi uka. Ini tidak sah ya. Intinya harus diucapkan dengan fi'il madhi. Atau kalau bentuknya adalah permintaan, ya bisa diucapkan dengan fi'il amar kalau bentuknya permintaan gitu. Kemudian ada lagi pembahasan, yaitu seorang awam yang salah mengucapkan ijab atau qabul. Jadi orang awam itu maksudnya ya tidak tahu bahasa Arab gitu. Dan penjelasan ini dikutip dari guru beliau, qala syekhuna, guru penulis Fathul Mu'in. Biasanya guru ini yang dimaksud adalah Ibnu Hajar biasanya. Walaupun dalam pendahuluan kitab disebutkan juga ada beberapa guru beliau, termasuknya Ibnu Ziyad. Jadi sebenarnya dalam Fathul Mu'in itu bila ada kata syekhuna, itu sebenarnya kemungkinannya ada dua, Ibnu Hajar dan Ibnu Ziyad sebenarnya. Cuman mayoritas yang dimaksud adalah Ibnu Hajar. Qala syekhuna wa yadharu annahu yughtafaru minal ami nahwu fathi ta'il mutakallim. Jadi sebenarnya kalimat yang benar untuk ijab itu kan bi'tu. Kalimat yang benar untuk qabul adalah istaraitu. Jadi kata di atas ini, kata bi'tu ini kan sebenarnya huruf ta'nya di dhammah. Kata istara itu juga sebenarnya huruf ta'nya di dhammah. Tapi ini ada orang awam yang membaca fathah. Jadi tidak diucapkan bi'tu tapi bi'ta. Bi'ta. Jadi penjual mengucapkan bi'taka hakadha bikadha. Atau pembeli mengucapkan istaraita bikadha bikadha.
itu tidak masalah menurut penjelasan dari Ibnu Hajar. Tidak masalah itu karena diampuni ya. Jadi kesalahan harokat yang diucapkan oleh orang awam itu diampuni. Dalam arti tidak berpengaruh pada kesahan jual beli yang dilakukan. Ya walaupun tentunya ini tidak berlaku untuk selain orang awam. Kalau dia mengerti kesalahan itu dan dia sengaja ya tentunya tidak sah. Jadi ini konteksnya adalah orang yang memang tidak tahu, dia tidak tahu bahwa harusnya harokat taknya itu dhammah, tapi dia membacanya fathah, dia mengucapnya fathah. Kemudian di halaman berikutnya. Di halaman berikutnya membahas syarat dari ijab dan qabul. Syarat dari ijab dan qabul. Ada beberapa syarat di sini. Wa syartu sihhatil ijabi wal qabuli kaunuhuma bila faslin. Ini syarat pertama. Syarat kesahan ijab dan qabul adalah keduanya tidak boleh dipisah. Tidak boleh dipisah. Tidak boleh dipisah dengan bisukutin tawilin yaqa'u bainahuma. Tidak boleh dipisah dengan diam yang lama yang ada antara ijab dan qabul. Jadi setelah ijab kemudian jedanya lama, baru disambung dengan qabul. Nah, itu tidak sah. Tidak sah. Harus ada ketersambungan antara ijab dan qabul. Dalam arti di tengah-tengah antara ijab dan qabul itu tidak boleh dipisah. Tidak boleh dipisah. Pemisah pertama adalah diam ya. Adalah diam yang lama. Bikhilafil yasiri. Tapi kalau diamnya sebentar tidak masalah. Kemudian selain diam, bisa juga dipisah dengan kalimat lain yang tidak ada hubungannya dengan ijab qabul, yang tidak ada hubungannya dengan pembelian. Wala takhalluli lafdin wa in qalla ajnabiyyin anil aqdi. Ijab dan qabul tidak boleh juga dipisah dengan kalimat lain, kalimat yang tidak ada hubungannya dengan akad. Walaupun kalimat ini singkat, walaupun pendek. Jadi ini perbedaan antara pemisah berupa kalimat dan pemisah berupa diam. Kalau pemisah berupa diam, itu harus lama. Kalau sebentar nggak masalah. Tapi kalau yang memisah adalah kalimat yang di luar akad, itu walaupun sedikit itu bisa membahayakan kesahan akad. Nah, sekarang kalimat yang di luar akad atau ajnabi, ya, ajnabi ini maksudnya kalimat lain ya, kalimat lain yang tidak ada hubungannya dengan akad. Itu maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah bi alam yakun min muqtadahu wala min masolihihi. Kalimat itu tidak merupakan konsekuensi atau tuntutan dari akad dan tidak termasuk pula kalimat-kalimat yang bisa menjadi kebaikan akad, Kita tilik dalam i'anahnya, itu contohnya bagaimana. Muqtadahu dan masolihihi itu contohnya bagaimana. Ya, ini termasuk manfaat saya pakai i'anah ya gini. Kalau ada satu penggambaran yang dirasa kurang mantep gitu, ini tinggal buka di i'anahnya. Dan di sini di i'anah dijelaskan. Wah, ini alasan-alasannya ya ini. Ini alasan-alasannya. Jadi di anahnya berarti halaman setelahnya. Oh, ini malah keterkaitan ini. Ini malah keterkaitan. Wala takhalluli lafdin. Ini membahas i'rabnya. Kemudian di sini membahas alasannya. Yang pasti di i'anah tidak dijelaskan ya. Di i'anah tidak wayahtamilu khilafahu. Di i'anah tidak dijelaskan. Jadi muqtadahu ini artinya tuntutan akad. Jadi hunya ini kembalinya ke akad ya, tuntutan akad. Misalkan ya
halan atau muajalan gitu. Bukan gitu. Muktado itu maksudnya itu ya, konsekuensi gitu loh, atau akibat itu, akibat dari akad. Jadi kan akad itu kan ada akad misalkan B ya. Misalkan B itu kan ada konsekuensinya, misalkan berupa pengembalian kalau barangnya rusak ya. Dalam bab khiyar kan ada namanya khiyar F. Nah, itu termasuk muktado akad. Atau misalkan penerimaan gitu. Namanya akad itu kan nanti ada kobet ya, menerima barang. Jadi misalkan Mbak E mengucapkan bi tuka bisarti, misalkan ada syaratnya, bisarti antaruda ilayya almabi inda wujudil aibi, misalkan gitu. Aku menjual barang ini kepadamu dengan syarat kalau misalkan pembayarannya rusak ya, uang yang digunakan membayar itu rusak misalkan, maka aku kembalikan. Jadi muktadohu ini maksudnya adalah konsekuensi dari akad, karena di dalam akad itu kadang ada beberapa konsekuensi gitu. Contohnya ya tadi misalkan pengembalian barang yang disebabkan barangnya rusak gitu. Kalau min masolihihi ini adalah kebaikan akad. Kebaikan akad itu ya kesunahan-kesunahan akad, bisa diartikan kesunahan-kesunahan akad. Contohnya misalkan saksi transaksi, misalkan aku menjual ini kepadamu dengan saksi ini misalkan, atau dengan syarat gadai misalkan. Jadi saksi gadai itu adalah termasuk kebaikan akad atau masolihihi. Artinya ucapan pensyaratan saksi atau gadai itu kalau diucapkan di tengah-tengah ijab dan qabul itu tidak masalah. Tapi kalau di luar itu yang jadi masalah. Jadi saya ulangi lagi bahwa yang dimaksud dengan muqtado akad adalah konsekuensi atau dampak atau akibat dari akad. Jadi ada akad, nanti dalam fikih itu akad ini menimbulkan beberapa konsekuensi. Contohnya ya tadi, misalkan konsekuensi itu maksudnya kewajiban gitu loh. Jadi contoh barang yang dijual adalah barang ribawi misalkan. Barang ribawi itu nanti akan dibahas dalam bab riba. Barang ribawi itu isinya ada dua, makanan dan juga mata uang gitu. Itu kan syaratnya harus ada serah terima di tempat akad ya. Salah satu syaratnya harus ada takobut, harus ada serah terima di tempat. Nah, andai kata syarat itu diucapkan di tengah-tengah ijab qabul, maka itu tidak masalah gitu loh. Jadi ada orang menukarkan emas dengan emas. Itu kan ribawi ya, ribawi. Kalau ada penukaran emas dengan emas, maka disyaratkan harus beratnya sama, harus ada serah terima di tempat akad, dan juga harus akadnya itu harus kontan kan begitu. Jadi syaratnya 3. Nanti di dalam bab riba dijelaskan syaratnya ada 3. Nah, syarat itu harus dilakukan walaupun tidak ada sihot gitu loh. Syarat itu harus dilakukan walaupun tidak ada sihot. Nah, sekarang andai kata syarat itu diucapkan, ya maka itu tidak membatalkan ijab atau qabul. Tidak merupakan sesuatu yang bisa membatalkan ijab atau qabul. Jadi contoh misalkan ada orang menukarkan emas dengan emas. Mbak E berkata, aku menukar atau menjual emas ini kepadamu dengan syarat dengan harga yang berupa emas. Jadi emas ditukar dengan emas dengan harga yang berupa emas yang bobotnya sama, dengan syarat ada serah terima di tempat akad, dengan syarat penjualannya kontan. Ya, itu ucapan itu tidak masalah. Jadi saya ulangi lagi. Maksud dari muqtado akad adalah konsekuensi dari akad.
konsekuensi dari akad gitu. Jadi konsekuensi yang itu otomatis ada kalau akadnya sah ya. Konsekuensi yang hal itu otomatis ada atau hukum lah. Hukum yang otomatis ada disebabkan akad. Otomatis ada. Kalau hukum itu diucapkan, maka itu tidak termasuk hal yang membatalkan ijab atau qabul. Kalau masolih tadi saya kira sudah paham ya. Misalkan contohnya persaksian atau penggadaian gitu. Kalau itu diucapkan antara ijab dan qabul itu tidak masalah. Semoga paham ya, semoga paham. Wa yustaratu aidon ayyatawafaqa maknan. Ini syarat berikutnya. Syarat berikutnya yang sebenarnya tidak disebutkan di dalam kitab matannya, di dalam Qurratul Ain. Syarat ijab dan qabul berikutnya adalah ada kecocokan arti. Ada kecocokan makna antara ijab dan qabul. La lafdhon, tidak harus ada kecocokan kalimat. Jadi yang penting maknanya sama, walaupun kalimatnya berbeda. Di sini dicontohkan, walaqala bi'tuka bi alfin fazada aw naqasa. Ini dicontohkan contoh yang antara ijab dan qabul tidak punya kecocokan. Contoh yang pertama, ada penjualan dihargai 1.000 tapi pembelinya menambah atau mengurangi. Jadi contohnya, saya menjual barang ini dengan harga 1.000, ternyata pembelinya oke, saya beli harga ini dengan harga 900 misalkan, dikurangi atau ditambah, saya membeli barang ini dengan harga 1.500 misalkan. Jadi tidak ada kecocokan antara penjual dan pembeli dalam hal harga barang. Itu ya tidak sah. Penjualan seperti itu tidak sah karena tidak ada kecocokan. Atau contoh yang lain, bi alfin halatin fa'ajjala au aksahu. Ini contohnya sudah ada kesepakatan harga, tapi yang tidak cocok adalah pembayarannya, model pembayarannya. Jadi misalkan penjual mengatakan, saya menjual barang ini kepadamu dengan harga 1.000 kontan. 1.000 ini diberi sifat kontan, ternyata pembelinya malah dicicil. Jadi penjualnya mengatakan kontan, pembelinya mengatakan dikredit gitu. Saya membeli barang ini dengan dicicil gitu, atau sebaliknya. Yang penjual mengatakan dicicil, yang pembeli mengatakan kontan. Itu contoh yang kedua. Contoh yang ketiga, al-mu'ajjalatan bisyahrin fazada. Contoh yang ketiga ini, keduanya sepakat harganya berapa, keduanya juga sepakat model pembayarannya di kontan, yang berbeda adalah waktu pelunasan. Di sini dicontohkan, si penjual mengatakan, saya menjual barang ini kepadamu dengan harga sekian yang dibayar secara cicilan ya, secara cicilan diangsur, lama angsurannya sebulan. Jadi kalau sudah sebulan dari akad maka harus membayar. Ternyata pembelinya menambah itu. Saya membeli barang ini dengan harga sekian, dicicil selama 2 bulan gitu. Jadi yang penjual mengatakan sebulan, cicilannya lamanya sebulan, pembeli menambah waktu cicilan, itu juga tidak sah. Lam yasiha lil mukhalafati. Jadi 3 contoh tadi itu semuanya tidak sah karena ada ketidaksesuaian antara penjual dan pembeli. Karena tadi salah satu syarat dari ijab dan qabul adalah keduanya harus tawafuk, harus ada kesesuaian dari sisi makna. Walaupun kalimatnya tidak sama, yang penting maknanya sama. Kalimat tidak sama itu misalkan
yang satu menggunakan bi'tu, yang satu atau tadi kan dalam pembahasan bentuk-bentuk sigot itu kan ada hibah ya, ada bentuk hibah. Misalkan wahab tuka dzabikadza. Hibah itu kan sama dengan kalau dari sisi penjual menggunakan kalimat hibah itu, kalau kita mau menyesuaikan berarti kan pembelinya juga menggunakan kata hibah. Ternyata tidak menggunakan kata hibah misalkan. Jadi yang penting mananya sama yang penting. Jadi kalau antara penjual dan pembeli menggunakan kalimat yang berbeda tapi maknanya sama, sinonim maksudnya ya. Sinonim, dua kata yang artinya sama atau taroduf kalau dalam bahasa Arab, itu nggak masalah. Karena yang menjadi titik tekan perbedaan atau kesamaan dalam kesahan sigot adalah maknanya, bukan lafadznya.